Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Mencoba lari. Tepat ketika Chen Ping mengaktifkan asal teratai api kekacauan, bersiap menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, suara dingin dan mengejek dari sang pemangsa jiwa, seperti angin dingin dari kedalaman dunia bawah, meledak. Langsung di kedalaman kesadarannya, Chen Ping merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras dan runtuh, seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam es yang sangat kental dan berusia ribuan tahun. Api sejati kekacauan yang baru saja menyala dan fluktuasi spasial secara paksa ditekan dan dipadamkan oleh kekuatan jiwa tak terlihat dan hukum spasial yang jauh lebih luas dan mendominasi. Mencoba menggunakan teknik teleportasi spasial di depanku. Sama saja seperti mencoba mengajari ikan berenang. Sang pemakan jiwa tetap tak bergerak, tetapi perlahan menutup kelima jarinya sambil menghadap ruang yang terdistorsi. Tempat Chen Ping berada, penjara ruang, sangkar pemangsa jiwa. Krek-krek-krek, berpusat di sekitar Chen Ping, ruang dalam radius 100 kaki seolah-olah dicengkeram erat oleh tangan raksasa tak terlihat, mengeluarkan suara berderak, seperti kaca pecah karena bebannya. Rantai hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, terbentuk dari kekuatan jiwa paling murni dan pecahan ruang, tiba-tiba muncul dari kehampaan, seketika mengikat Chen Ping dan api sejati yang kacau di sekitarnya dengan erat. Wajah-wajah mengerikan penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di rantai-rantai itu, dengan panik melahap. Cahaya abadi dan jiwa pelindung Chen Ping, mengeluarkan suara, mendesis, akibat erosi. Dengan baik, Chen Ping mengerang. Dampak buruk dari teknik melarikan diri yang gagal dan efek mengikat serta korosif dari rantai tersebut memperparah lukanya, dan darah kembali mengalir dari mulutnya. Dia dengan panik menyalurkan kekuatan abadi yang kacau balau miliknya, mencoba memutus rantai-rantai itu, tetapi rantai-rantai itu sangat kuat dan terus menyerap kekuatannya, bahkan semakin mengencang. Bahkan ketika api sejati kekacauan membakarnya, itu hanya bisa membuat rantai-rantai itu bersinar sedikit merah, dan sulit untuk membakarnya hingga putus seketika. Kembali ke sini, sang pemangsa jiwa mendengus dingin dan tiba-tiba menarik jari-jarinya yang terkatup ke belakang. Memanggil, seperti layang-layang yang ditarik oleh tali tak terlihat, Chen Ping ditarik paksa keluar dari ruang sempit itu tanpa perlawanan apapun. Benda itu jatuh dengan keras ke tanah tidak jauh dari sang pemangsa jiwa, menyebabkan pecahan batu beterbangan. Dan debu mengepul kemana-mana. Batuk-batuk. Dia berusaha untuk berdiri, tetapi rantai sangkar pemakan jiwa tetap terikat erat, terus-menerus mengikis kekuatan dan tekadnya, sehingga sulit baginya untuk berdiri sekalipun. Lari, apa aku mengizinkanmu lari? Sang pemakan jiwa perlahan melangkah maju, menatap Chen Ping yang berantakan. Ejekan dan kekejaman dalam dua lampu merah itu hampir meluap. Aku belum puas bersenang-senang, Junior. Sebelum dia selesai berbicara, sang pemakan jiwa mengangkat kaki kanannya, dan sisik gelap di kakinya menyala. Dengan api jiwa hijau yang menyeramkan, dia menginjak punggung Chen Ping dengan keras. Dor, suara dentuman tumpul dan keras, disertai dengan suara tulang yang hancur berkeping-keping. Engah, Chen Ping merasa seolah-olah dihantam palu raksasa, seluruh tubuhnya hampir remuk ke tanah, dan rasa sakit yang luar biasa menjalar di punggungnya. Tulang punggungnya tampak retak, organ dalamnya terguncang hebat, dan dia muntah darah bercampur serpihan organ dalamnya, lalu pandangannya menjadi gelap. Ini cukup sulit. Sang pemangsa jiwa tampak agak terkejut dengan ketahanan fisik Chen Ping, tetapi kemudian senyum kejamnya semakin dalam. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan sekuat ini. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkannya dengan keras lagi. Bang, 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 tendangan demi tendangan, seperti menginjak semut yang tidak berarti. Sang pemangsa jiwa tidak hanya menginjak dengan kekuatan kasar, setiap injakan mengandung energi iblis yang jahat, yang mengikis jiwa dan merusak tubuh. Tubuh emas Chen Ping yang tak terkalahkan telah lama hancur, dan kekuatan abadi kacau miliknya terkikis oleh rantai, sehingga sulit untuk bersirkulasi. Dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan kerusakan.
Meskipun tubuh fisiknya telah ditempa oleh api sejati kekacauan berkali-kali, tubuh itu mulai runtuh dengan cepat ketika menghadapi serangan brutal dari iblis tua yang pernah melampaui level dewa abadi. Punggungnya robek, tulang-tulangnya berderit karena tekanan, organ dalamnya terasa seperti akan hancur, dan meridiannya penuh lubang akibat energi iblis yang menyerang. Gelombang rasa sakit yang menyiksa menyerang sarafnya, dan jiwanya terombang-ambing di ambang kehancuran di bawah cengkeraman roh-roh pendendam dan serangan suara-suara iblis. Penghinaan, sebuah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Buas, mata Chen Ping merah padam, giginya hampir hancur berkeping-keping, dan dia mengeluarkan geraman seperti binatang. Dia dengan panik mengaktifkan teratai api kekacauan di dalam dantiannya, berusaha melepaskan kekuatan terakhirnya. Untuk melawan, api sejati kekacauan berjuang untuk membakar tubuhnya, mencoba menghanguskan rantai dan energi iblis yang menyerang. Pedang pembunuh naga berdengung di kejauhan, tetapi dia menekannya dengan indera ilahinya, mencegahnya. Secara otomatis melindungi tuannya dan mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Kau masih berani melawan. Merasakan perjuangan tak kenal lelah di dalam tubuh Chen Ping dan panasnya api sejati kekacauan, mata sang pemangsa jiwa berkilat dengan ketidaksabaran dan kedinginan. Teguh sampai akhir, maka aku akan membuatmu benar putus asa. Dia berhenti menghentakkan kakinya dan malah mengulurkan tangan iblis, di mana pusaran hitam berputar dan memancarkan daya hisap yang mengerikan. Pusaran iblis ini secara khusus melahap esensi dan jiwa makhluk hidup. Ini adalah salah satu kemampuan ilahi khas dari sang pemakan jiwa. Pusaran itu mengarah ke ubun-ubun Chen Ping dan perlahan menekan ke bawah. Sebuah kekuatan hisap yang mengerikan datang, dan Chen Ping merasakan kekuatan hidupnya, kekuatan abadi yang kacau, dan bahkan kesadaran jiwanya mulai mengalir tak terkendali menuju pusaran iblis. Seolah-olah akan dikuras dan dihisap hingga kering, akhirnya berubah menjadi cangkang kosong. Sudah berakhir, Junior. Aku akan menerima kesempatanmu. Suara sang pemangsa jiwa terdengar dingin dan tanpa ampun. Bayangan kematian, lebih jelas dari sebelumnya, sepenuhnya menyelimuti Chen Ping. Kesadaran mulai kabur, kekuatan cepat menghilang, dan bahkan putaran teratai api kekacauan pun melambat. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Mati di tangan iblis tua ini? Tidak, aku belum berdamai. Saya benar-benar menolak untuk menerima ini. Tepat ketika kesadaran Chen Ping hampir tenggelam dan pusaran pemakan jiwa hampir menyentuh puncak kepalanya. Berhenti, teriakan yang lantang dan megah, seperti guntur dari langit, tiba-tiba meledak di udara di atas reruntuhan berdarah ini. Pada saat yang sama, aura pedang yang menyala-nyala, semerah darah dan seolah mampu membakar langit, muncul. Seperti meteor dari luar angkasa, membawa ketajaman untuk merobek segalanya dan energi kebenaran untuk membersihkan semua kejahatan. Dengan kecepatan luar biasa, pedang itu turun dari langit, langsung menebas telapak tangan iblis yang ditekan oleh pemakan jiwa ke arah Chen Ping. Bahkan sebelum energi pedang tiba, energi pedang yang sangat panas dan niat pedang yang agung menyebabkan energi iblis di sekitarnya bergejolak dan larut dengan dahsyat seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Ekspresi sang pemakan jiwa sedikit berubah, dan dia harus tiba-tiba menarik telapak tangan iblisnya. Kemudian dia menyerang dengan pukulan balik, mengirimkan segel iblis pemakan jiwa yang kuat untuk menghadapi energi pedang merah. Ledakan, energi pedang bertabrakan dengan segel iblis, melepaskan raungan yang memekakkan telinga, dan badai energi kembali menyapu area tersebut. Namun kali ini, energi pedang merah tua jelas lebih unggul, menghancurkan sebagian besar segel iblis pemakan jiwa. Dan energi pedang yang tersisa memaksa yang mulia pemakan jiwa untuk mundur setengah langkah. Sesosok berjubah pedang merah tua, tubuhnya berkobar dengan niat pedang seperti api yang mengamuk, memegang pedang panjang merah tua kuno, mendarat dengan mantap di antara Chen Ping dan sang pemakan jiwa, melindungi Chen Ping yang terluka parah di belakangnya, seolah-olah dewa api telah turun ke bumi. Tak lain dan tak bukan, dialah master pedang api surgawi, Ling Yan, yang telah kembali. Dia telah meninggalkan surga ke-10 dan mengembara di kehampaan, mencari petunjuk tentang fragmen lain dari api asal kekacauan.
Namun, perasaan gelisah dan tarikan sebab akibat membuatnya secara tidak sadar memperhatikan arah 10 langit. La kebetulan merasakan fluktuasi pertempuran yang mengguncang bumi di markas Sekte Iblis 1000 jiwa, serta aura Chen Ping yang familiar namun hampir musnah. Tanpa ragu-ragu, dia melesat menembus ruang angkasa dan kembali dengan kecepatan penuh. Saudara Taois Chen, apa kabar? Ling Yan tidak menoleh, tetapi indera ilahinya menyapu Chen Ping dengan penuh kekhawatiran, merasakan luka parah dan kondisi kritisnya, dan amarahnya semakin memuncak. Ketika Chen Ping melihat Ling Yan muncul, dia merasakan kelegaan yang tiba-tiba, diikuti oleh gelombang kegembiraan dan kepercayaan diri yang muncul dari situasi yang genting. Dengan kehadiran Master Pedang Api Surgawi di sini, iblis tua ini mungkin tidak akan bisa bersikap sombong lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan rasa logam di tenggorokannya, dan mendesiskan tawa dingin ke arah pemakan jiwa. Meskipun suaranya lemah, namun penuh dengan ejekan dan kebencian, setan tua, kematianmu sudah tiba. Master Pedang Api Surgawi ada di sini, mari kita lihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Sang pemangsa jiwa menenangkan diri, dan dua cahaya merah dingin menyapu Ling Yan. Merasakan aura pihak lain, yang juga telah mencapai puncak peringkat ke-9 alam dewa surgawi dan yang niat pedangnya murni dan luas. Matanya sedikit menyipit, namun kemudian, senyum yang lebih mengejek muncul di bibirnya. Jadi kaulah orangnya. Suara sang pemangsa jiwa dipenuhi dengan penghinaan yang tak terselubung. Apa, bukannya, menjaga alam rahasia api berkobar milikmu, kau malah datang ke sini untuk mencampuri urusan orang lain. Kau pikir kau bisa menyelamatkan seseorang dari cengkeramanku? Mendengar itu, ekspresi Ling Yan menjadi gelap, dan pedang panjang merah tua di tangannya berdengung, niat. Pedangnya yang membara melambung ke langit, iblis pemakan jiwa. Hentikan kesombonganmu. Aku dan sesama Taois Chen memiliki sejarah. Dengan kehadiranku hari ini, kau tidak akan diizinkan untuk menyakitinya. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, segera mundur, atau jangan salahkan aku jika aku tanpa ampun menggunakan pedangku. Hahaha. Sang pemangsa jiwa sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu, tidak ada ampun di bawah pedang. Kau, jika kakak tertua dan kakak keduamu datang, aku akan lebih takut. Kau, seorang lelaki tua tak berguna yang telah menjaga alam rahasia ini selama ribuan tahun dan yang kultivasinya hampir tidak berkembang sedikit pun, berani melontarkan omong kosong di depanku. Energi iblisnya kembali melonjak, dan tekanan jiwanya yang besar dan menakutkan dilepaskan tanpa ragu-ragu, mengunci. Ling Yan, karena kau bersikeras mencari kematian, maka hari ini, aku juga akan mengurusmu. Waktu yang tepat, menyerap roh pedang dan esensi api milikmu, yang telah kau kembangkan selama bertahun-tahun. Akan sangat bermanfaat bagi pemulihanku. Chen Ping cukup terkejut dan tidak mengerti bagaimana sang pemakan jiwa mengetahui latar belakang Ling Yan, dan bahkan mengetahui bahwa Raja Bintang Roh Api dan Raja Iblis Api adalah sesama murid. Sepertinya sang pemakan jiwa ini tahu banyak hal. Tepat ketika ketegangan meningkat dan pertempuran besar tampaknya akan segera terjadi. Berdengung, berdengung. Dua fluktuasi spasial yang sangat berbeda namun sama-sama syarat makna, masing-masing mengandung keagungan tertinggi dan pesona Taois yang luas, menyebar dari arah yang berbeda di atas medan perang hampir secara bersamaan. Segera setelah itu, dua sosok, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, tampak melangkah langsung keluar dari kedalaman kehampaan dan turun ke tempat ini. Pria di sebelah kiri mengenakan jubah megah yang tampak seperti ditenun dari magma merah gelap yang mengalir dan api iblis hitam. Wajahnya tampan namun menyeramkan, dengan tanda iblis berupa api yang menyala di antara alisnya. Mata merahnya tampak menyimpan tirani dan roh liar yang mampu membakar langit. Dia hanya berdiri di sana, dan hukum api di sekitarnya secara spontan aktif dan tunduk, memancarkan aura kehancuran dan dominasi yang membuat segala sesuatu gemetar. Itu tak lain adalah Raja Iblis Api berkobar Li Jin. Orang di sebelah kanan mengenakan jubah putih sederhana yang disulam dengan pola api dan awan keemasan yang samar. Wajahnya lembut dan tenang, dan matanya jernih dan dalam,
seolah-olah mengandung cahaya dan kehangatan yang tak terbatas. Auranya tenang dan damai, namun membawa vitalitas tanpa batas yang memurnikan dan menyehatkan segala sesuatu. Seolah-olah dia adalah perwujudan kehidupan di dalam api. Dia tak lain adalah penguasa bintang roh api. Kedua penguasa api ini, yang sangat terkenal di seluruh alam semesta, ternyata muncul bersamaan, dan di reruntuhan sekte iblis yang terpencil ini. Saat melihat kedua orang itu muncul, ekspresi Ling Yan seketika menjadi sangat kompleks, campuran antara kejutan, kekaguman, dan ketegangan yang hampir tak terlihat. Dia segera menyarungkan pedangnya dan membungkuk hormat kepada kedua pria itu. Ling Yan memberi salam kepada kakak senior dan kakak senior kedua. Li Huomujun, Li Jin, hanya melirik Ling Yan dengan acuh tak acuh, seolah-olah melihat orang asing yang tidak penting. Suaranya dingin dan berwibawa, "Adik junior, ini bukan urusanmu, mundurlah." Beberapa kata sederhana ini mengandung nada perintah yang tak terbantahkan. Tubuh Ling Yan sedikit menegang, dan dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi di bawah tatapan Li Jin yang acuh tak acuh namun menekan, dia akhirnya menghela napas tak berdaya. Dia diam-diam mundur beberapa langkah, tidak lagi menghalangi jalan Chen Ping, tetapi dia juga tidak sepenuhnya pergi. Dewa Api Bintang Roh Api mengangguk sedikit kepada Ling Yan sebagai salam, lalu pandangannya tertuju pada Chen Ping, yang terbaring terluka parah dan terikat oleh rantai pemakan jiwa. Terutama ketika dia merasakan aura samar namun sangat murni dari benih api kacau di dalam tubuhnya, secercah kejutan terlintas di matanya yang lembut. Saat Soul Devourer melihat kedua orang itu tiba-tiba datang, hatinya langsung ciut. Ling Yan menggenggam pedang panjang berwarna merah tua itu erat-erat di tangannya, buku-buku jarinya memutih. Karena kekuatan genggaman tersebut, dia melirik Chen Ping yang terluka parah dan sekarat, lalu teringat perintah dingin dan kejam dari kakak tertuanya, Li Jin. Serta tatapan halus di mata adik keduanya, Huo Ling, sebelum dia pergi, yang meninggalkannya dengan perasaan tergoda dan perasaan pahit. Akhirnya, di bawah tatapan menekan sang pemangsa jiwa, Ling Yan perlahan melepaskan cengkeramannya pada pedang. Perjuangan di matanya berubah menjadi desahan panjang dan rasa tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Chen Ping dengan sangat pelan, hampir tak terlihat. Kemudian, dia berhenti menatap Chen Ping dan sang pemakan jiwa, sosoknya berubah menjadi cahaya pedang merah tua, melesat ke langit, dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Dia juga pergi. Harapan terakhir telah sirna sepenuhnya. Chen Ping berbaring di tanah, merasakan energi kehidupan terus terkuras dari tubuhnya. Dia menatap wajah sang pemangsa jiwa yang semakin dekat, ganas, penuh kesombongan dan niat membunuh, dan mendengarkan sorakan yang lebih histeris dari iblis jiwa dan yang lainnya di kejauhan. Hatinya terasa dingin. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Aku belum berdamai, putus asa, amarah, segala macam emosi, seperti api beracun yang paling dahsyat, membakar dan berbenturan hebat di dalam hatinya. Apakah dia masih menyimpan kartu truf lainnya? Pedang pembunuh naga, teratai api kekacauan, tidak? Menghadapi sang pemakan jiwa, yang kini hampir pulih sepenuhnya dan kekuatannya tak terukur, ini tampaknya tidak cukup. Tidak, ada satu hal lagi. Ada kekuatan lain yang hampir ia lupakan, namun selalu bersembunyi jauh di dalam garis keturunannya. Sebuah kekuatan yang terkait erat dengan kekuatan abadi yang kacau, garis keturunan naga sejati. Kekuatan itu berasal dari kekuatan naga tertinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh ayahnya. Di surga ke-6 dan surga ke-9, kekuatan ini menyelamatkannya dari bahaya beberapa kali, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Namun, setelah mencapai surga ke-10, mungkin karena peningkatan kultivasinya atau daya tarik benih api kekacauan, kekuatan ini tetap terpendam, dan dia jarang sekali berinisiatif untuk mengaktifkannya. Pada saat ini, didorong oleh ancaman kematian yang ekstrim dan amarah membara, serta dalam situasi putus asa di mana kekuatan abadi kekacauan dan benih api kekacauan ditekan hingga batasnya, garis keturunan naga sejati yang telah
Lama tertidur tampaknya merasakan panggilan dan kemauan tak tergoyahkan dari tuannya, dan tiba-tiba terbangun. Mengaum, raungan naga yang megah, seolah berasal dari hutan belantara kuno dan melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas. Meledak dari bagian terdalam jiwa Chen Ping tanpa peringatan. Raungan naga ini tidak berasal dari tenggorokan, melainkan bergema langsung dalam hukum langit dan bumi serta dalam jiwa semua makhluk hidup. Segera setelah itu, ledakan berpusat pada Chen Ping, kekuatan darah dan ki yang tak terlukiskan dan menakutkan, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi serta menekan keabadian, bercampur dengan aura kekacauan paling murni dan kekuatan naga yang samar namun agung, tiba-tiba meletus. Rantai pemakan jiwa yang melilit tubuhnya dan tak dapat dibakar bahkan oleh api sejati kekacauan pun hancur, remuk, dan berubah menjadi abu sedikit demi sedikit akibat hantaman energi darah yang tiba-tiba dan dahsyat ini, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Di bawah pengaruh darah dan ki yang mengandung vitalitas tak terbatas dan kekuatan penciptaan ini, luka-luka mengerikan Chen Ping mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tulang yang patah disambung kembali, organ dalam yang hancur diregenerasi, daging dan darah yang membusuk terlepas, dan kulit baru bersinar dengan kilau samar seperti giok dan bayangan sisik naga. Yang lebih mengejutkan lagi, bagian yang menjadi penyempitan di dalam tubuhnya, yang sudah berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi dan sangat kokoh, diam-diam mengembangkan retakan pertamanya, seperti cangkang telur. Di bawah dampak kekuatan yang berasal dari tingkat terdalam sumber kehidupan. Retakan, suara retakan samar bergema di dantian, meridian, dan bahkan di kedalaman jiwa Chen Ping. Lalu datang yang kedua, yang ketiga, sangat padat. Di luar, dunia berubah warna. Di atas markas Sekte Iblis 10.000 jiwa, awan iblis tebal yang tak pernah menghilang itu secara paksa disebar oleh kekuatan tak terlihat. Sebaliknya, awan 7 warna yang membawa keberuntungan bergulir dan berkumpul. Di tengah awan yang penuh berkah, bayangan naga samar-samar terlihat, dan suara-suara Taoisme bergema. Energi spiritual yang tak terbatas dan murni dari langit dan bumi, seolah dipanggil, dengan panik berkumpul dari segala arah menuju lokasi Chen Ping, membentuk pusaran energi spiritual yang sangat besar. Alam surgawi, dia akan segera menembus ke alam abadi surgawi. Terlebih lagi, dalam keadaan yang sangat genting itulah garis keturunan naga sejati digunakan sebagai panduan untuk menerobos secara paksa. Apa? Senyum puas di wajah sang pemangsa jiwa langsung membeku, berubah menjadi kengerian dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Dia merasakannya. Tekanan garis darah yang mengerikan itu tiba-tiba meletus dari tubuh Chen Ping, membuat jiwanya gemetar, dan fenomena luar biasa serta gelombang spiritual yang mereka picu. Ini jelas merupakan terobosan menuju alam dewa abadi, dan pertanda yang sangat langka dan mendalam yang telah memicu perayaan dari langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Anak ini jelas sudah mencapai batas kemampuannya. Bagaimana mungkin dia bisa menembus batas tersebut pada titik? Dan aura garis keturunan ini, sangat menakutkan. Bahkan iblis tua ini, yang telah melahap makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, merasakan sedikit kecemasan dari tingkat kehidupan itu sendiri. Hentikan dia, kita tidak boleh membiarkan dia menerobos. Sang pemangsa jiwa bereaksi seketika, niat membunuhnya melonjak hingga puncaknya. Dia tidak lagi menahan diri atau bercanda. Tiba-tiba dia membentuk segel tangan, dan energi iblis serta kekuatan jiwanya meledak tanpa ragu, melepaskan salah satu jurus pembunuh terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Penguburan surga yang melahap jiwa. Sebuah lubang iblis raksasa berwarna hitam pekat, yang tampaknya mampu menelan seluruh dunia, muncul di atas kepalanya, memancarkan daya hisap yang mengerikan dan aura maut yang mengancam untuk sepenuhnya menelan dan memusnahkan Chen Ping, yang sedang mengalami terobosan kritis dan tidak dapat bergerak. Namun, tepat ketika gua iblis yang gelap gulita itu hendak turun mengaum, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan telah berubah menjadi dua pupil
Vertikal berwarna emas yang menyala dengan kobaran api yang kacau. Dingin, agung, dan memandang rendah dunia, seperti naga ilahi yang melayang di langit, menatap semut-semut di tanah. Aura mengerikan, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, menyembur dari tubuhnya seperti naga purba yang tertidur dan tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Itu bukan lagi sekadar kekuatan manusia abadi, melainkan kekuatan makhluk abadi surgawi, yang membawa jejak otoritas hukum langit dan bumi, kekuatan seekor naga raksasa, dan asal mula kekacauan. Dia berhasil, diambang hidup dan mati, dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia mengaktifkan garis keturunan naga sejati, dengan paksa menerobos penghalang para dewa abadi, dan melangkah ke tingkat kehidupan baru tingkat pertama alam dewa abadil. Meskipun dia baru saja memasuki peringkat pertama dewa abadi, kekuatan transformatif, kendali awal atas hukum langit dan bumi, dan fondasi mengerikan yang dibawa oleh kombinasi garis darah naga sejati dan benih api kekacauan langsung meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang tak terbayangkan. Saat berhadapan dengan gua iblis surga pemakaman pemakan jiwa yang melahapnya, Chen Ping bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga. Dia hanya mengangkat tangan kanannya perlahan dan mengepalkan tinjunya. Di tinjunya, 3 kekuatan tertinggi yaitu kekuatan abadi kekacauan, api sejati kekacauan, dan ki darah naga sejati menyatu dan terkondensasi sempurna menjadi satu titik. Lalu, dia melayangkan pukulan ke gua iblis yang gelap gulita hingga menutupi langit. Chaos Dragon Flame Break, aura berbentuk kepalan tangan, bercampur dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan tampaknya terdiri dari bayangan naga mini dan rune api yang tak terhitung jumlahnya, meraung keluar. Kemanapun energi tinju itu lewat, ruang angkasa hancur sedikit demi sedikit, dan hukum-hukum alam pun mundur. Gua, iblis pemakan jiwa, yang konon mampu mengubur langit dan bumi, menjadi rapuh seperti kertas di hadapan energi tinju yang mengandung kekuatan tertinggi penghancuran dan penciptaan. Gua itu meledak dan musnah. Momentum tinju itu tetap tak berkurang, menghantam dengan keras ke arah sang pemangsa jiwa, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan dan tidak siap. Ledakan, tinju itu menghantam perisai sihir dengan keras. Perisai sihir hancur lapis demi lapis, dan cahaya jiwa bergemuruh hebat. Sang pemangsa jiwa mengeluarkan erangan. Tertahan, tubuhnya terlempar ratusan kaki ke belakang sebelum ia hampir tidak bisa berdiri tegak kembali. Setetes darah iblis hitam menetes dari sudut mulutnya, dan auranya menjadi sedikit kacau. Tatapannya ke arah Chen Ping dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, kecemasan, dan sedikit rasa takut yang tak terlukiskan. Anak ini, bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu pesat setelah menembus alam dewa abadi? Kekuatan yang terkandung dalam pukulan tinju itu secara halus mengancam kondisinya saat ini. Selain itu, tekanan garis keturunan kuno dan mulia membuatnya sangat tidak nyaman. Chen Ping perlahan berdiri dari lubang yang dalam. Sebagian besar lukanya telah sembuh. Di bawah jubah birunya yang compang-camping, kulit barunya sehalus giok, dengan pola sisik naga samar dan cahaya api kacau yang mengalir di dalamnya. Dia memutar lehernya, menghasilkan suara krek yang lembut, dan pupil vertikal kemasannya menatap dingin ke arah pemakan jiwa. Setan tua, sekarang giliranku. Kata-katanya lugas, namun mengandung niat membunuh yang mengerikan dan kepercayaan diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Wajah sang pemakan jiwa tampak sangat muram. Dia melirik Chen Ping, yang auranya stabil dan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu merasakan energi iblis di dalam tubuhnya yang belum sepenuhnya mereda, serta getaran samar di dalam jiwanya yang disebabkan oleh kekuatan naga Chen Ping. Haruskah kita terus berjuang, mengingat kondisinya saat ini, menghadapi pemuda yang baru saja mencapai puncak kesuksesan, yang momentumnya tak terbendung dan yang memiliki kekuatan naga yang aneh serta benih kekacauan, hasilnya tidak dapat diprediksi, dan dia bahkan mungkin dikalahkan oleh kemunduran yang tak terduga. Dia adalah sang pemakan jiwa, iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menilai situasi dan mencari keuntungan sambil menghindari bahaya telah lama menjadi naluriah baginya. Nak, kau beruntung.
Sang pemangsa jiwa melontarkan beberapa kata melalui gigi yang terkatup rapat, matanya dipenuhi kebencian dan racun. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki garis keturunan seperti itu, dan bahkan berhasil menembus pertahanan di tengah pertempuran. Aku akan mengingat penghinaan ini. Dia berputar dan berteriak kepada Solvien yang masih tertegun dan yang lainnya di kejauhan, mundur. Kalian semua, mundur ke kedalaman altar utama. Aktifkan pertahanan terakhir. Setelah mengatakan itu, dia sama sekali tidak berlama-lama. Sosoknya berubah menjadi bayangan jiwa hitam pekat. Melesat menembus ruang angkasa dan menuju ke tingkat ke-11 kekosongan. Mereka memilih untuk mundur sementara tanpa ragu-ragu dan menuju ke tingkat dunia yang lebih tinggi. Jelas, dia menilai bahwa di surga ke-10, menghadapi Chen Ping, yang baru saja mencapai terobosan dan sedang dalam performa puncak, dia tidak memiliki kepercayaan diri mutlak dan bahkan mungkin terbunuh oleh Chen Ping yang menggunakan momentum terobosannya. Akan lebih baik untuk sementara menghindari konfrontasi dan menuju ke surga ke-11, di mana sumber daya lebih melimpah dan lebih cocok untuk pemulihan penuhnya. Setelah kekuatannya pulih sepenuhnya atau bahkan meningkat, dia dapat kembali untuk menyelesaikan urusan dengan Chen Ping. Chen Ping memperhatikan saat sang pemangsa jiwa melarikan diri dengan tegas, tetapi tidak langsung mengejarnya. Dia baru saja mencapai terobosan, dan ranahnya masih perlu distabilkan, dan kekuatannya juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, situasi di surga ke-11 tidak jelas, dan akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana untuk terburu-buru mengejarnya. Tatapannya perlahan menyapu para murid Sekte Iblis 1000 jiwa di bawah, yang benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan dan keputusasaan karena kekalahan dan pelarian sang pemakan jiwa serta kepanikan pemimpin Sekte Iblis jiwa. Setan tua itu telah melarikan diri. Suara Chen Ping, seperti pengumuman kematian, menggema di telinga setiap murid Sekte Iblis. Kalau begitu kau akan menanggung murkaku sebagai penggantinya. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian dan pembersihan berdarah sepihak terhadap Sekte Iblis 1000 jiwa. Kekuatan Chen Ping mengalami lompatan kualitatif setelah menembus ke alam dewa abadi. Menghadapi sisa-sisa Sekte Iblis ini, yang peringkat tertingginya hanya tingkat ke-6 atau ke-7 dewa surgawi dan yang moralnya telah lama runtuh, dia seperti harimau di antara domba. Jurus tinju api naga kekacauan tak terkalahkan, dan setiap ayunan pedang pembunuh naga merenggut banyak nyawa. Api sejati kekacauan mengubah bangunan dan batasan iblis menjadi lautan api. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Bagi Sekte Iblis ini yang berulang kali bersekongkol melawannya, membantai Sekte 10.000 binatang, Sekte Pedang Suantian, dan bersekongkol dengan yang mulia pemakan jiwa, hanya kehancuran total yang dapat menghibur orang yang telah meninggal dan membersihkan 10 langit dari tumor ganas. Solvien berusaha memimpin para pengikut setianya yang tersisa dalam perlawanan putus asa, mengandalkan batasan kuno yang tersembunyi jauh di dalam altar utama. Namun, di bawah serangan mengerikan Chen Ping, yang menggabungkan kekuatan naga sejati dengan api kekacauan, semua pertahanan terbukti rapuh seperti kertas. Pada akhirnya, Hun Sa tewas secara pribadi oleh pedang Chen Ping, dan jiwanya sepenuhnya terbakar dan dimurnikan oleh api sejati kekacauan, yang mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwanya. Ketika tetua terakhir dari Sekte Iblis gugur di reruntuhan, seluruh markas Sekte Iblis 1000 jiwa telah berubah menjadi gurun tandus. Asap tebal mengepul, api masih berkobar, dan udara dipenuhi bau darah dan asap yang menyengat. Tidak ada tanda kehidupan. Chen Ping berdiri di tengah reruntuhan, indera ilahinya menyapu seluruh situs Sekte Iblis. Dia mulai secara sistematis mengumpulkan rampasannya gunung-gunung batu spiritual dan kristal ajaib, berbagai bahan dan biji magis bermutu tinggi. Yang terpenting, harta karun yang dikumpulkan oleh Sekte Iblis 1000 jiwa selama ribuan tahun. Dia menjarah semua sumber daya berharga, tanpa memandang apakah itu berasal dari jalan yang benar atau jalan iblis. Dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Sumber daya ini akan sangat penting baginya untuk memperkuat kerajaannya, terus meningkatkan kekuatannya, dan bahkan melakukan perjalanan ke dunia yang lebih tinggi. Setelah melakukan semua itu,
Chen Ping memandang ke cakrawala yang jauh. Master pedang api surgawi Ling Yan telah pergi dan keberadaannya tidak diketahui. Penguasa bintang roh api dan penguasa iblis api juga bertarung di dunia lain, yang hasilnya tidak diketahui. Dendam dari 10 langit telah terselesaikan untuk sementara waktu. Sang pemangsa jiwa melarikan diri ke surga ke-11, menjadi ancaman dan target baru. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru yang melonjak di dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari alam surgawi. Matanya berbinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Surga ke-11, pemakan jiwa, api asal kekacauan, aku di sini. Dia tidak berlama-lama lagi, berubah menjadi bayangan naga yang kacau, melayang ke langit, dan menghilang ke cakrawala surga ke-10. Dia perlu menemukan tempat yang aman untuk benar-benar mengkonsolidasikan kultivasi alam dewa surgawinya. Mencerna apa yang telah dia peroleh, dan kemudian, merencanakan perjalanannya ke dunia yang lebih tinggi dan lebih luas. Itu, tepat saat Chen Ping pergi, sesosok muncul. Ini seharusnya tempatnya. Aku bisa merasakan kehadirannya, tapi kemana dia pergi? Sambil memandang reruntuhan sekte iblis 10.000 jiwa, pendatang baru itu sedikit mengerutkan kening. Ketika pria itu berbalik, wajah yang agak keriput pun terlihat, itu tak lain adalah Raja Elblis Awan Merah. Dia datang ke surga ke-10 untuk mencari Chen Ping. Aku hanya merasakan kehadiran Chen Ping, tetapi ketika aku tiba, aku mendapati bahwa Chen Ping sudah pergi.